Ngapa dah sih? Kok ketawa sih? Nangis. Oh nangis. Oh, kelihatan gua nangis. Tahu nggak sobat OMK? Enggak. Oh iya kan belum gua kasih tahu ya. Iya. Jadi kan bapaknya siapa ya? Bapak Paus Fransiskus bakal datang September mendatang nih. Tapi udah ada yang saliman langsung sama Bapak Paus. Dia ada fotonya nih, kita tampilin. Mantap. Keren kan? Enggak dikira siapa tuh orangnya? Nah, orangnya ini, aduh, gue merinding sih sebenarnya mau memperkenalkan ke sobat OMK, ya kan? Tapi sebelum gue perkenalin, gue akan membuka dulu di podcast OMK, obrolan muda Katolik, pasti menarik. Hah, nah, yang tadi di foto itu gue udah bawa orangnya langsung dari Vatikan. Dari Vatikan jauh bener ya. Ini dia, Bang Denny Iskandar. Bang, apa kabarnya nih Bang Denny? Alhamdulillah sehat saya. Alhamdulillah. Adem ya. Nah, ini teman-teman sobat OMK nih mungkin pada iri lihat fotonya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih Bang Denny. Ini kan foto-fotonya adalah Bang Denny ketika bertemu langsung dengan Bapak Paus Fransiskus. Kok bisa lo ketemu lo? Jadi memang secara tradisinya tuh ya, kan setiap pelajar Nostra Aetate itu yang menerima beasiswa dari Nostra Aetate itu pasti bertemu Paus. Gitu. Oh, berarti Bang Denny adalah penerima beasiswa Nostra Aetate. Aetate. Foundation Interreligious Dialogue. Wah, itu bisa dijelasin nggak Bang Denny, Nostra Aetate itu apa dan kok bisa dapat beasiswanya waktu itu? Gereja Katolik itu tahun 1965 itu kan melakukan konsili. Namanya Konsili Vatikan II. Wah, gua aja nggak tahu, Cong. Lanjut. Nih, wah. Bang, lanjut Bang. Nah, konsili ini apa ya? Kalau bahasa organisasi kayak kongres gitu ya. Kongres, betul. Cuma nggak bisa juga disamain, tapi pokoknya begitulah kongres itu, pertemuan lah. Nah, di sana itu Paus itu membuat satu dokumen namanya Nostra Aetate. Oh. Nostra Aetate itu bahasa Latin kalau tidak salah ya. Iya, betul. Kalau bahasa kitanya zaman kita lah gitu kan. Era kita, begitulah itu artinya. Era kita. Nah, Nostra Aetate ini secara garis besar itu bicara tentang dokumen perdamaian dan dialog antar agama, begitu. Oh, oke. Bahwa dalam dokumen Nostra Aetate itu kebenaran itu bukan hanya ada di dalam gereja tapi juga ada di luar gereja, begitu. Oh, wow. Kalau dia di dalam apa? Nah, kalau Nostra Aetate itu sendiri, apakah orang awam semua kita nih bisa? Kan kita yang Katolik. Nah, punten nih, Bang Denny sendiri beragama Islam. Oh, keren tuh. Bisa langsung belajar di Vatikan. Nah, itu waktu menerima beasiswa, apakah ada proses seleksinya atau gimana Bang dulu? Jadi itu apa ya? Jadi begini, Nostra Aetate itu dari ensiklik kan jadi institusi sekarang tuh di Vatikan itu. Itu bukan khusus orang Katolik, bukan. Tapi Nostra Aetate itu diperuntukkan bagi orang-orang di luar agama Katolik untuk belajar Katolik, begitu. Katolik nggak bisa Katolik. Oh, justru Katolik nggak bisa. Emba itu nggak bisa. Oh, jadi yang di luar berarti yang Misalkan kayak Islam, kayak Hindu, Buddha, Yahudi itu ya itu boleh tuh. kalau yang nggak punya agama kayak dia gimana? Boleh juga. Oh, boleh. Boleh belajar. Nggak boleh, Pri. Yang Tanya penting sama di luar abangnya. gereja Katolik aja begitu. Saya banyak agama masalahnya. Agamanya baca. Oh, kalau dia Bang Denny, kalau kita semua tahu nih, kalau si Jupri ini ya, dia tuh hari Senin agamanya Islam. Bisa begitu. Hari Selasa dia agamanya Katolik.
Rabu dia agamanya Buddha. Jadi dia tergantung cewek mana yang dideketin. tapi kalau Bang Denny kan tetap Islam nih, pride. Nah, kalau yang Nostra Aetate itu diterima beasiswanya diterima di tahun Itu 2023. 2023. Berarti belajarnya waktu itu Itu saya belajar 2023. Oke. Bulan Februari saya mulai belajar tuh. Berangkat tuh ke Vatikan. Cuma memang tahun 2022 akhir itu sekitar bulan November kalau tidak salah ya. Memang saya juga nggak tahu itu maksudnya bisa belajar ke Vatikan, saya juga bingung ya. Itu rezeki lah, itu dari Allah itu rezeki dari Allah itu. Yang itu datang melalui wasilah Bapak Kardinal, Mas Putut Prabantoro tuh ya, Romo Endro, Pak Paulus Tasikala itu, orang-orang itu tuh yang sebenarnya yang apa ya, yang membuat saya berangkat itu orang-orang itu, beliau-beliau itu. Wow, mungkin bisa ucapkan terima kasih kepada mereka. Itu saya sangat berterima kasih sekali itu dengan Bapak Kardinal. Waktu itu saya kan buat buku tuh, kita buat, jadi kita ini apa ya, pusing juga dengan apa ya, dengan isu-isu yang berkembang yang tahun 2022 sampai 2023 itu kan radikal terus. Iya kan? bener tuh. Sehingga kita buat satu terobosan gitu ya. Oh, ngeri kali. Bahwa ya nggak ada yang radikal kan, buktinya apa? Kita buat buku tentang Katolik di tanah santri, itu menjelaskan tentang bagaimana kehidupan umat Katolik, bagaimana kiprah orang Katolik di Paneglang yang memang itu basisnya kota santri, apa yang diperbuat oleh Katolik dan itu diterima. Oh, bukunya Katolik di tanah santri. Ada lagunya tuh kayaknya. Di kota santri. Nah, setelah itu kita buat lagi gerakan nyatanya. Apa? Kita ikut serta mempertemukan Bapak Uskup dengan Abu Yamuh tadi. Bapak Uskupnya, Bapak Bapak Uskup siapa? Uskup Monsinyur Paskalis Bruno Syukur. Oh, Uskup gue nih. Bapak Uskup, ketemu lagi kita. Jadi kita sebenarnya ingin membuktikan aja bahwa di Paneglang, di Banten itu biasa-biasa aja, aman-aman aja, begitu. Oh. Tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang, begitu. Kira-kira begitu. Ya buktinya misalnya di sana Katolik hidup, bisa berkarya. Di sana ada sekolah namanya Merdiwana kan? Iya betul. Dan itu sekolah, sekali bersekolah Katolik, tapi kan yang belajarnya lebih banyak umat Islam 70% kan? Begitu. Itu harusnya diadakan SMP-nya tuh, mumpung di sini tuh. Harusnya itu ke Usung Bogor itu mendirikan lagi dong sekolahnya, SMP-nya, SMK-nya. Yang itu Merdiwana tetap begitu. Iya benar. Biar bermanfaat. Bener, biar banyak ya kan. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih Bang Denny, sebenarnya Bang Denny itu berarti kan kalau sampai bikin menulis buku tadi kan Katolik di Tanah santri jadi kota santri. Nyanyi mulu ntar gue. Nah, sebenarnya dari kapan sih Bang Denny itu berfokus pada ini kan kita ngomongnya lintas agama ya Bang Denny. Kapan sih Bang Denny tuh kayak ngerasa wah ini tuh perlu loh kita tuh menggalakkan, kita tuh mewujudkan yang perdamaian gitu loh. Jadi memang cerita awal nih saya. Iya dong. Karena memang saya ini kuliahnya di UIN Jakarta. Oh. Ciputat, saya juga ngambil jurusan studi agama-agama Fakultas Usuluddin. Nah, di jurusan saya itu kita belajar semua agama. Wow. Agama Hindu, Buddha, Kristen, kan, Katolik. Cuma Katolik sama Kristen disatuin di kalau di Yehova katanya Bang. Banyak lah semua. Nah, kita ini ditugaskan setiap buat skripsi itu harus dari agama lain begitu. Nggak boleh nulis skripsi tentang Islam, nggak boleh. Di jurusan saya begitu. Mau nulis aliran kepercayaan, mau nulis Kristen, Hindu. Kebetulan saya kenal lah dengan orang Katolik dari Pemkri itu kan. Oh, yang dari Pemkri. Namanya Philip Sitinjak itu. No, Philip Sitinjak. Sitinjaknya. Itu otaknya sebenarnya itu biangnya tuh.
Coba kita cari-cari nih di Sobat OMK nih ya. Siapa tuh dia? Ada. Siapa kan ya? Ah itu. Nah, itu. Orang yang gemuk kayak kebau begitu tuh. Itu. Bang Alek. Itu biangnya sebenarnya. Oh iya. Jadi pada saat saya posisi semester 14 mau di DO kan, itu orang itu yang menekan-nekan saya tuh. Saya udah disumpah nggak diakui junior segala macem kan, ditekan-tekan lah saya supaya suruh lulus. Akhirnya saya nemuin Philip, Bang saya mau buat skripsi nih, saya bilang kan. Buat apa? Saya buat gereja Katolik. Ente ini jangan macem-macem katanya kan, buat skripsi yang muda-muda aja katanya kan. Saya bilang ini suruh agama lain, saya bilang kan. Saya nggak ada kenalan lagi selain abang, begitu. Ya udah akhirnya kita melakukan riset kan di tempat saya tuh. Ada sekolah Katolik ternyata. Saya riset buat skripsi itu kan. Karena kondisi kuliah mau di DO kan. Ini udah mepet nih, mohon maaf. Tapi semua data informasi dapat kita kan. Begitu. Jadi pas setelah saya lulus, baru semua data-data yang pernah saya riset itu saya masukin lagi, saya perbaharui lagi. Jadilah buku itu, Katolik Tanah Santri. Wow, keren banget Bang Denny. Itu biangnya itu sebenarnya itu. Biangnya kita cari ya, biangnya ya. Enggak dong, bukan biang keringat. Biang Ini biang apa ya? Awal Biang piomongan, betul. kalau dia biang lala. apa nih mah jadi yang kerok nih. Biang kerok. Nah, di situ saya mulai terbangun tuh karena memang di jurusan saya itu harus ada, kita harus punya temen lintas agama gitu ya. Dari agama apapun ya saya lebih apa ya, lebih intens gitu komunikasi dengan Pemkri. Karena kan saya HMI. Oh. Komunikasi saya dengan Pemkri itu lewat Philip itu dekat begitu. Kita sering tuh dengan AT kan, badan lulus AT itu kan, orang Bogor kan. Orang Bogor. Sering kita buat demo-demo segala macam itu. Dulu itu begitu, sering buat demo-demo gitu dengan orang Katolik ini. Ngedemo pemerintah segala Oh, macam. gitu. Jadi saya panjang kenal dengan Katolik, panjang saya. Seperti itu. Sampai saya skripsi pun itu saya diskusi dan disaranin, ditekan-tekan juga oleh orang Katolik itu. Kan juga sama Philip si Philip itu ya. Si Philip itu yang neken saya. Kalau saya di DO nggak diaku saya kan sebagai junior ya kan, begitu. Padahal nggak rugi juga, tapi saya aja rugi kan. Nah, waktu proses untuk pembuatan skripsi itu tadi kan studi ke sekolah Katolik. Nah itu apa sih kesan-kesan yang didapatkan waktu itu, Bang Den? Jadi saya ngukur tuh. Jadi saya punya metodologi yang berbeda dengan mahasiswa yang lain. Beda nih. Saya ingin tahu sejauh mana penerimaan umat Islam kepada Katolik, kan? Saya juga ingin tahu sejauh mana orang Katolik itu diterima oleh Islam kan? Iya. Kita buat riset itu dibalik Pak, pakai metode X. Itu yang dibilang sama Philip itu. Waduh. Buyang nggak tuh? Kepala gue yang puyeng nih, kebalik kayaknya gue nih. Kebalik metodenya. Jadi untuk mengukur misalkan sejauh mana Katolik diterima oleh Islam, kita nanya ke orang Islam. Kita melakukan riset, nanya tuh gimana Katolik hubungan sejauh ini, gimana dengan masyarakat segala macam. Ya bagus responnya. Oh bagus itu katanya. Itu Katolik apa Kristen tuh katanya kan? Jadi pada akhirnya masyarakat pun juga nggak tahu itu. Taunya itu Katolik Kristen begitu. Cuma kan tugas kita karena di samping edukasi ya, kita juga menjelaskan tuh. Ini beda, ini gini gitu bilang itu. Malah jadi gurunya. Begitupun sebaliknya. Saya tanya juga orang Katoliknya tuh. Bagaimana sikap orang Islam itu. Sehingga pada akhirnya lahirlah satu kesimpulan bahwa oh damai-damai aja ternyata begitu. Orang mana-mana aja kok, ya nggak Bang? Jadi yang saya bahas itu tentang kebebasan hak beribadah. Nah ini nih. Nah ini saya nih. Ujung Beribadah umat nih. Katolik di Labuan, bagaimana? Ternyata orang Katolik tidak ngolah, kita nyaman-nyaman aja Mas, saya kan. Mas mau ngapain kata saya begitu. Tapi ini fun fact juga karena kebetulan saya juga tinggalnya di Maja. Jadi Oh di Maja? iya. Nah itu kan kami juga akan ada gereja Katolik itu juga sesama dengan umat Muslim dan juga umat lainnya juga aman-aman aja kok. Aman kan? Karena kan gini,
mungkin banyak orang yang nih kita bisa klarifikasi sedikit juga nih Bang Den, karena kan kalau udah dibilang Banten tuh kayaknya yang Islam fanatik, bener Nah, nggak itu. Bang Den? Nah kalau sedangkan ini saya salah satu yang tinggal di sana, tuh kita juga aman-aman aja. Meskipun Aman, kan? Ini santai aja gitu. Ya, betul itu. Nah, kemudian setelah tadi udah menyelesaikan S1, kemudian yang dapat apa ya, Nostra Aetate. Nostra Aetate, ya. Itu selain kaget, habis itu apalagi nih persiapan sebelum diberangkatkan ke Vatikan waktu itu? Sebenarnya nggak ada. Waktu itu saya pasca lulus itu, saya belajar bahasa Inggris kan Oke. di Kediri. Persiapan untuk, bukan persiapan sih, apa? Memang saya nggak pernah ada niat ke Vatikan, nggak tahu juga saya Vatikan Nggak kan. tahu juga. Mana sih bekas? Sebentar, sebelum dilanjut nih. Waktu dinyatakan menerima beasiswa Nostra Aetate di Vatikan, tahu nggak Vatikan itu apa? Saya taunya gereja aja itu. Oh. Saya bilang ini mah gereja, saya gereja Roma ini mah, gereja Katolik di Vatikan kata memang adanya, saya bilang. Gitu. Saya waktu belajar bahasa Inggris 2019, Bang. Ke Vatikan itu 2023 kan? Kan ada masa corona tuh. Oh iya, corona, bener. Itu ada selang 3 tahun kita tuh. Bahasa Inggris udah lupa lagi. Balik lagi ntar. Gitu, pada akhirnya ketika saya buat buku, saya buat buku kan, nyetak buku segala macam, saya ketemu Romo Endro tuh. Romo Endro bilang bahwa Den ini ada, mau nggak ikut program apaan? Kamu belajar tentang gereja Katolik yang Islam di Vatikan. Kan kita nganggapnya bercanda aja kan. Saya bilang Romo ini mau ngolah saya bilang kan. Kok Romo ini ngasih angin surga ke saya kan? Saya bilang nggak usah Romo, saya bilang kan. Saya bilang lagian saya emang diterima di Vatikan. Ya nggak mungkin lah, saya bilang begitu. Akhirnya saya udah gitu, ya udah saya jalan aja buat buku tuh. Saya keliling, saya buat buku segala macem. Saya ketemu lah Bang Melki waktu itu. Posisi saya waktu itu masih di PBHMI kan, masih ngejabat kan. Jadi Babendum tuh. Saya ngomong lah ke Bang Melki itu. Bang Melki, itu Romo Endro itu nawarin saya untuk belajar di Vatikan. Saya bilang ini mah angan-angan saya aja, saya bilang kalau ke Vatikan bagus juga, saya bilang ya. Saya pengen tahu aja, saya bilang tuh. Begitu saya bilang kan. Dikasihlah kontak saya sama Bang Melki. Namanya The Big Vatican Putut Prabantoro, namanya begitu di kontaknya itu. Di kontaknya. Saya bilang siapa ini? Siapa ini? Saya komunikasi lah dengan beliau kan, minta ketemu segala macam. Beliau nanya saya, kamu sekarang ini Den mau milih ber-HMI atau sekolah di Vatikan kira-kira? Saya bilang yang mending sekolah di Vatikan lah kan. Mending berangkat. Ya udah, kita akhirnya disuruh ngirim email kan. Dan kamu buat ini, buat apa? Buat motivation letter katanya kan. Motivation letter tuh. Udah kayak LPDP tuh. Buat motivation letter tuh kan, bahasa Indonesia. Jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan, bahasa Inggris. Ya udah, akhirnya bahasa Inggris tuh. Dibalas ceritanya tuh. Email itu dibalas ternyata. Loh. Sama Romo Markus Solokewuta tuh, orang Indonesia yang itu memang pejabat Vatikan itu. Iya. Presiden Nostra Aetate untuk Des Asia Pasifik. Merinding nggak tuh? Dibalas email saya kan. Saya bilang ini siapa kan, orang Indonesia kan. Jadi dia ngebalasnya dua. Bahasa Inggris satu, bahasa Inggris satu. Oh. Namanya kita udah lupa bahasa Inggris kan. Kayak Google Translate dulu. Akhirnya ngontak saya beliau. Nomor plus 39 kan? 39. Udah bukan plus 62 nih. Nomor apaan kan saya bilang kan? Baru Padre Mark ngobrol, ini saya mau ke Solo segala macam. Oh, ya udah akhirnya saya seriusin tuh kan. Saya ngurus segala macam. Saya akhirnya ngomonglah ke Bapak Kardinal. Ini nih yang apa? Oh, luar biasa Bapak Kardinal itu. Bapak Kardinal, saya ini diterima di Nostra Aetate. Saya dihubungi oleh Romo Markus. Ini katanya Bapak Kardinal sudah memberikan surat untuk saya sekolah di Vatikan. Saya mau ketemu Bapak Kardinal nih, saya bilang kan.
Begitu. Kita kan pengen mengucapkan terima kasih kan. Saya berkaca-kaca saya ketemu Bapak Kardinal itu. Jadi saya bilang Pak Kardinal seumur hidup saya bilang saya paling jauh itu ke Jawa aja. Iya, saya paling jauh itu terus itu paling ke Ambon gitu, ikut kongres ya. Ikut kongres. Paling jauh itu saya itu terakhir. Ini sekali berangkat saya ke negara orang sebelum Bapak Kardinal ini. Saya nggak bisa bahasa Itali, gimana nih Bapak Kardinal? Cuman tahu ngomong numero uno. Ngeluh lah saya kan, ngeluh saya. Sampai saya bawa Bapak Kardinal, saya terima kasih ini. Satu aja pesan Bapak Kardinal. Dan setiap manusia itu punya perjalanan hidupnya masing-masing. Begitu. Luar biasa. Kamu jalani aja ini, kamu pasti bisa. Begitu. Motivasi banget ya. Kemudian saya ketemu Bang Melki. Bang Melki bilang, Dinda, kan Bang Melki PMK kan? Bang, saya ini gimana Bang? Saya emang nggak bisa bahasa Inggris juga nggak lancar Bang. Tenang Dinda, kita ini aktivis, kata Bang Melki. Modal kita cuma percaya diri doang, kata begitu. Sekarang Dinda berangkat aja Bang, cuma saya ini nggak punya apa-apa Bang, saya bilang kan. Ini kan masa kita bawa tas kan, ke Italia masa bawa tas? Mungkin. Sarung ditarik. Akhirnya apa yang Bang, saya butuh koper. Dikasih koper saya kan. Ke Bapak Uskup Bogor itu, saya ngeluh juga, Pak, saya ini belajar ini, saya nggak punya laptop gimana ya. Dibeliin saya. Jadi saya tuh dibantu oleh orang-orang Katolik gitu. Jadi saya dapat laptop dari Bapak Uskup Bogor tuh kan. Iya. Bapak Kardinal bantu banyak kalau saya malu, saya kadang-kadang malu saya. Begitu. Termasuk Bang Melki koper, termasuk Pak Putut Prabantoro yang ngasih informasi awal itu. Ngebantu saya duit itu kan. Saya tuh nggak tahu duit dolar tuh kayak gimana dulu itu. Kira saya duit monopoli nih kan. Udah berasa kaya banget tuh main monopoli. Gitu ya, disitulah hidup lah ya maksudnya. Akhirnya kita berangkat saya tuh. Keluar air mata kita, nangis saya. Ya Allah, saya bilang perjalanan begini banget ya. Perjalanan waktu itu berapa jam? 12 jam. Transit nggak? Transit di Doha kan? Oh iya, transit Dan di Doha. itu kacaunya itu tiketnya tuh. Kenapa tuh? Masa ada transit 12 jam? Cuma tiket saya aja mungkin itu. Berarti 12 jam di Doha dong? Di Doha, makanya waktu itu Bapak Kardinal bicara sama saya, dan itu cek tuh coba tiket tuh, ya kan? Padre Marco juga, coba kamu cek itu, jangan-jangan salah itu, masa transit 12 jam gitu kan? Nggak apa-apa saya bilang kan, saya emang nggak apa-apa kan? Begitu. Kapan lagi ya kan di Doha, ya kan? Itulah, jadi memang saya, setibanya saya di Italia itu pagi hari, itu musim dingin Kak. Waduh, kaget nggak tuh? Kita ini buset nggak kuat kita, minum tolak angin dan Pak. Nggak ada wedang jahe di sana. Ada permen jahe. Ya begitulah perjalanannya. Tapi waktu itu berangkat sama siapa aja? Sendiri? Hah? Indonesia satu-satunya dia. Satu-satunya? Sendiri saya. Sendiri? Ih, gua Nggak sih ada kalau temen, gua berangkat aja kan, modal bismillah aja, Allah ada kok. Ini SM berapa? ini amanah ini arahnya. Yang lucu itu benar di bandara Kak. Kita udah belajar bahasa Inggris kan, di YouTube segala belajar lagi. Di bandara itu nggak ada yang bahasa Inggris. Kan harusnya kan exit tuh ya, ada exit kan, ada in kan, ada out kan. Ini kita nggak ada ini bahasa Inggris. Ada di situ namanya Uscita kan. Waduh, Itu kan bukan Ucita ya kan, bahasa Italia kan keluar. Padre Marco nelfon saya. Mas ini di mana? Saya di Uscita, saya bilang kan. Uscita di mana Mas? Saya di Uscita pokoknya ini, saya bilang kan. Saking saya nggak tahunya tuh kan. Maksudnya Uscita itu keluar, makanya beliau bingung kan di Uscita di mana? Di mana di keluar? Begitu. Nah, waktu sampai di Itali berarti perjalanan dijemput ya tadi? Dijemput sama Padre Marco. Di Puminio Uno apa tuh? Bandara itu namanya Bandara Leonardo da Vinci. Oh, gue aja gak tahu, merinding cong negaranya. Soekarno-Hatta doang ya. Gue udah paling mentok Suhat doang, udah berasa keren tuh di Terminal 3. Disitulah
kita itu, oh ini dunia ini begini ternyata. Ternyata ini dunia begini. begini. Nah, waktu pertama kali menginjakkan kaki di Vatikan, kesan pertama yang dirasakan Bang Denny apa? Pas lihat kota Vatikan. Pertama saya ke Roma dulu ya. Itu sesuatu gimana gitu ya. Ini saya mimpi apa gimana gitu kan. Tepok-tepok dulu Iya, dong. saya bilang, Padre, saya ini, mohon maaf saya bilang, saya bilang. Jadi saya supaya nggak mimpi nih, kan di Banten itu nggak ada tradisi. Di mana kita bersinggah ke negara orang itu harus cium tanahnya kan. Tanah begitu. Sujud kan. Makanya saya begitu datang ke Roma itu, mau ke mobil, ayo Denny, nanti dulu Padre, saya cium tanah dulu kan. Sebagai itu kata orang tua begitu, dan cium tanah Den, begitu kan. Kita cium tanah kan. Begitu. Kemudian di Vatikan nih Mas Denny, ini Vatikan nih. Ini apa Padre, ini gereja apa gimana kan? Ini negara Denny katanya kan, begitu. Ya kita lihat batas negara itu kayak batas kebun aja kan. Iya. Kalau di sana tuh kayak cuman ada pagar doang. Kita juga di situ sujud juga kan. Sampai orang-orang itu bingung ngeliat saya kan. Ngapain orang ini kan? Begitu. Oke. Nah, waktu sampai di Vatikan sendiri, kan tadi proses perjalanannya dan segala macamnya. Punten nih, ada pro kontra nggak dari keluarga, orang tua, dan yang terdekat? Kalau keluarga mah mendukung. Pokoknya dan selagi itu untuk tujuan sekolah, pendidikan, maju terus. Termasuk Abu Yamuh tadi itu ya, mendukung saya. Dia boga duit, begitu. Boga tuh dia duit nak, jangan berangkat, jangan ayah mak, gitu, dia bilang kan. Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Jadi Abu Yamuh tuh bertanya, pas begitu saya mau berangkat tuh, lu punya duit nggak? Begitu, kamu punya duit nggak Den? Punya, saya bilang saya bawa jajan mah. Oh guys, ya udah kalau punya mah, begitu. Nah, sesampainya di Vatikan, nah itu kan Nostra Aetate sendiri ada jurusannya atau mungkin ada beberapa materi yang waktu itu Bang Denny belajar? Jadi Nostra Aetate itu sebenarnya Pontifica itu. Jadi sekolah juga Dewan Kepausan. Beliau itu Dewan Kepausan. Selain beliau itu selain Nostra Aetate itu memberikan beasiswa, itu juga membuat kurikulum tentang dialog itu kan. Kita belajar tentang misalkan Nostra Aetate, dokumen ya. Kemudian ada dokumen Human Fraternity itu ya. Iya. Ada dokumen Fratelli Tutti itu kan. Belajar kita. Tiga tuh. Kalau di kampus-kampusnya memang saya belajar di 2 kampus. Satu Santo Thomas Aquinas ya. Dominikan, ordo itu ordo apa? Ordo Dominikan tuh. Kedua di Gregoriana. Gregoriana itu Jesuit kan? Jesuit, iya. Nah di Gregoriana saya belajar juga tentang dokumen-dokumen gereja kayak misalkan Nostra Aetate, Lumen Gentium kan. Kemudian Lumen Gentium et Spes, dokumen pastoral lah saya belajar itu. Sekalipun saya bukan Katolik belajar saya tuh tentang dokumen-dokumen itu. Tentang kilas balik sejarah Konsili Vatikan II belajar saya. Bagaimana cara gereja itu keluar dari pemikiran lama begitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh John Paulus VI itu kan, ketika mau Konsili Vatikan II ngomong dia kan, Arjunamento, saya buka jendela kan. Arjunamento itu artinya buka jendela itu. Iya. Tapi bukan lu pagi-pagi baru bangun Arjunamento gitu, bukan ya? Manis semua. Dari pengalaman Bang Denny belajar di Vatikan itu berarti selama berapa lama, Bang? Itu saya belajar itu 7 bulan. Oh, 7 bulan. 6 bulan uas saya sebulannya di sana kan. Begitu. Bahasa yang digunakan? Itu bahasa Inggris kalau sekolah ya. Kalau sekolahnya Cuma kalau saya kan bahasa Itali. Nah, pada akhirnya saya juga harus bisa bahasa Itali untuk bisa komunikasi kan, selain bahasa Inggris. Karena di Itali itu, Kak, orang ngomong Inggris itu dianggap turis. Oh. Jadi orang Italia itu bangga dengan bahasanya itu. Begitu. Oh. Jadi kita, karena memang saya tinggal di Biara ya. Ya memang di Biara. Di Biara mana tuh? San Gregorio Celio. Benediktin itu. Bukan di Cililitan, woy. Ayo. Susah memang nih. Nah, pada akhirnya itulah. Jadi memang
saya belajar banyak hal itu tentang hidup, tentang segala macam begitu ya. Tapi apa satu pembelajaran yang Bang Denny tuh menurut Bang Denny paling menarik selama belajar di sana? Ya prinsipnya kalau saya pribadi melihatnya secara garis besar saya belajar bahwa apa ya, agama itu untuk manusia tuh, begitu. Itu aja, bukan manusia untuk agama kan. Itu nggak ada keributan itu. Misalkan nih di Italia tuh ada sekalipun misalkan ada itu negara gereja Kristen, saya bisa sholat Jumat, bisa apa, bisa taraweh tuh ya. Taraweh kita kan tetap Islam kita ya. Oh iya betul. Dan di Roma itu banyak musola. Ada juga masjid agung itu di Roma itu. Masjid yang besar itu kan? Yang besar. Gitu. Saya sholat Idul Fitri ikut di musola kan? Idul Adha ikut, iya. Korban juga ada, cuma memang korbannya itu nggak dibagi, daging mentahnya nggak dibagiin. Cuma matangnya aja gitu. Oh langsung dapat mateng dong. Wah kalau terima jadi gue seneng sih, iya. Itu jadinya stick sih Bang Den. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan waktu tinggal di Biara. Nah itu yang paling Bang Den ingat mungkin momen atau seseorang yang mungkin mau disampaikan di sini. Saya yang kalau diperhatikan tuh ya, kalau di Biara saya itu yang paling baik ke saya itu Mario namanya. Orang Torino, orang Italia itu. Mario. Kedua itu ada namanya si John tuh ya, John Silvestro tuh. Luar biasa itu orang. Udah kawan kali kayaknya. Udah CS kali ya, konco kental ya. Jadi John Silvestro itu orang yang ngajarin saya bahasa Italia dari dasar tuh. Eat, manjo. Manjare kata gitu. Jadi saya belajar bahasa Italia. Diajarin sama beliau itu. Keren ya, berarti bisa saling membantu di sana. Kemudian juga tidak meninggalkan kewajiban. Oh enggak boleh itu. Ya kan, kewajiban dari Bang Denny sebagai umat Muslim, jadi masih bisa untuk kita sholat dan lain sebagainya. Nah, boleh sedikit diceritakan ya sebelum kita closing nih Bang Den. Ceritanya bagaimana waktu itu ketemu sama Bapak Paus Fransiskus, dan waktu itu pas ketemu apa sih yang dikatakan sama Bang Den? Jadi bertemu Paus itu nggak bisa direncanakan juga itu. Itu yang kuat itu gimana ridho Allah aja itu pada akhirnya. Pada akhirnya rezeki juga tuh. Saya kan awalnya kita mau kunjungan ke Paus itu tanggal 13 Juni kan. Tapi kan faktanya terjadi tanggal 20 Juni kan. Saya itu udah fix pada tanggal 13 Juni itu. Kenapa sakit kan? Pausnya, dioperasi perutnya kan. Nggak jadi itu. Tapi kan setelah itu bersurat lagi. Jadi baru tuh. Ini kan berarti ada ridho Allah di sini kan? Betul. Ada ridho Allah. Jadi nggak sembarangan itu kan. Gitu. Nah memang saya waktu itu pasca beres UAS segala macem, beres final exam tuh, ya udah kita ketemu Paus. Jadi setiap pelajaran Nostra itu punya slot untuk ketemu Paus. Ketemu lah akhirnya kita kan dengan Paus. Itu saya luar biasa tuh, Paus tuh luar biasa bagi saya. Jadi gak sabar. Bijaksana, kemudian sakti juga orang itu. Orang sakti itu. Kenapa tuh dikatakan sakti gitu ya kan? Jadi maksud saktinya itu begini, beliau itu kan tinggi, gagah orang itu. Itu Paus itu bukan cuma Presiden Vatikan. Tokoh Katolik dunia, dimanapun ada Katolik, di negara manapun, itu pasti manut ke Paus itu kan? Iya betul. Dan setiap dia ngomong apa pasti dijalankan kan? Iya benar. Yang buat saya berkesan itu, ketika Paus itu satu-satu nyamperin audiens. Saya kan apa ya, pejabat bukan saya kan? Apalah. Nggak jelas kita ini kan, bumbu rengginang aja bumbu rengginang gitu ini kan. Rengginang ini. Bumbu rengginang kita ini. Rasa sangat rengginang aja. Tiba-tiba kita disamperin Paus salaman, ya saya bangga lah kan. Iya dong. Saya cium tangan. Kenapa saya cium tangan? 3 hal tuh yang saya hargai itu. Satu, adab saya sebagai orang muda kepada orang tua tuh kan. Kan beliau udah tua. Saya baru
masih muda kan. Saya sudah. Kedua, ilmu beliau lebih tinggi dibanding saya. Ketiga, bijaksana. Bijaksana apa? Beliau itu mau nyamperin sesuatu tuh orang. Termasuk saya, orang yang nggak jelas juntrungannya begini kan. Ini orang dari mana gitu kan. Saya cium tangan kan, saya bilang kan. Senang saya. Itu gimana tangannya tangannya itu? Lembut paus itu tangannya. Jadi saya begini kan, anget itu tangan kan. Malah review tangan. Tapi banyak juga yang cium tangan waktu itu. Hah? Banyak juga yang cium tangan waktu itu. Banyak, ada juga. Ada juga ya. Kan orang di pinggir saya itu, kan misalkan ada orang Polandia nih kan, ada orang Filipina, orang mana gitu ya. Mereka tuh bawa barang-barang itu buat diberkati oleh paus itu. Oh iya, sekalian. Saya mah enggak bawa apa-apa kan. Begitu. Berarti pecinya waktu itu peci ini dipakai. Peci yang ini kan, makanya saya pakai lagi ini peci. Peci, Pak. Masa makanya sama kayak yang di foto. Nah, pada akhirnya saya ngomong bahasa Itali kan. Karena memang kan paus ini kan jarang ngomong bahasa Inggris. Ngomong saya ngomong Itali kan. Masih ingat saya ngomong itu. Pertama saya nyapa Paus Franciscus kan. Buongiorno Santo Padre Francisco kan. Come stai tutto bene, saya bilang kan. Io Dani Iskandar della Indonesiana, io finito di nostra etate il corso. Chiedere anche la sua benedizione Santo Padre della Indonesiana. Udah saya cium tangan kan? Itu saya cium tangan begini kan. Lama saya itu. Oh ya? Coba lihat fotonya kan, ada saya akan begini kan? Ya. Sejam. Enggak, bukan. Pegel dong. Paus senyum kan, senyum beliau kan, senang beliau tuh, begitu. Dia kata dia kan, futuro di Indonesia nah, begitu. Jadi maksudnya artinya? Iya, kan, iya. Dia kan, kata beliau iya mohon gitu. Kalau bahasa kita mohon. Futuro Indonesia nah kan, kamu ini masa depan untuk Indonesia, begitu. Tapi yang pasti setelah saya merenungi perjalanan saya ini, yang gagah itu bukan saya sebenarnya. Tapi? Yang gagah itu orang-orang yang mendukung saya lah. Nah. Itu dari awal. Dari awal, bener. Bapak Kardinal utama yang memberikan dengan tulus ikhlas rekomendasi itu kan. Maksud saya Bapak Kardinal itu mau gitu ngerekomendasi saya yang nggak jelas begini. Kan saya bukan ustadz, bukan kiai saya ini kan. Itu, jadi saya bersyukur. Maksudnya Bapak Kardinal bisa percaya kepada saya. Kedua juga saya tentu yang gagah itu Mbak Melki. Yang mengerti itu tentang rumus itu, bisa kepatikan. Dengan memberikan kontak Pak Putut kepada saya. Dan akhirnya saya ketemu Pak Putut memberikan informasi kepada saya soal Nostra Aetate ini. Dan kemudian saya ngirim email ke Padre Marco yang itu menghantarkan saya ketemu Paus. Itu yang gagah. Termasuk Pak Paulus Asingkale yang juga ikut terus mengkomunikasikan kan. Iya, kan? betul. Jadi orang-orang yang mendukung Bang Den sampai ke Vatikan dan bahkan bertemu sama Bapak Paus Franciscus, luar biasa nih. Anak muda. Termasuk pemuda Katolik hebat juga itu. Iya, pemuda Katolik. Yang juga ikut serta menghantarkan juga itu. Panjang kan ceritanya nih. Bisa begitu. Philip, Leonardo Slumbi itu gagah, orang gagah itu. Kalau Philip, aduh biangnya itu sebenarnya. Biangnya itu masih kita cari ini. Biangnya itu Philip itu. Iya, Ada gentangnya. Salam dari saya begitu. Wah, keren banget nih bincang-bincangnya sama Bang Denny, seorang Muslim yang masih muda, udah sampai ke Vatikan ya, Bang Den. Kita doakan semua biar kita juga ikut ya menyusul ke Vatikan. Dan special request nih Bang Den, bisa lihat kameranya sini ya berarti untuk Bang Den. Kan ini Bapak Paus Franciscus sudah mau datang ke Indonesia bulan September mendatang. Mungkin ada pesan buat Bapak Franciscus tapi pakai bahasa Itali. Saya lupa lagi bahasa Italia. Tapi maksud saya, pesan saya bahwa kalau memang kita berdoa lah, semoga Paus Franciscus ini, semoga yang mulia Paus Franciscus ini dari saat ini sampai ke Indonesia ini dan seterusnya selalu sehat maksudnya ya. Amin. Sehingga beliau ini bisa melakukan perjalanan apostoliknya ke negara-negara Asia, wabil khusus
ke Indonesia ini berjalan dengan lancar begitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Tentu kan kedatangan Paus ini kan juga sangat bermakna, terlebih untuk umat Katolik kan begitu. Jadi kita orang Katolik pasti bangga juga kan karena disapa oleh pimpinan tertingginya kan gitu. Karena memang status Paus ini luar biasa sebenarnya kan, penerus para rasul kan. Betul. Dari sejak Petrus sampai saat ini kan. Iya, gitu. betul. Begitu. Tentu harapannya kalau bagi saya sih, kalau memang ada waktu ya yang mulia Paus ini harusnya ke Indonesia, ke Banten gitu. Visito di Indonesia tu Banten provinsi begitu. Kalau bagi saya begitu. Jadi Santo Padre Francesco harus visito della Banten provinsi. Tuh di bold ya, yang artinya Bapak Paus. Bapak Paus Fransiskus nanti kalau berkunjung ke Indonesia harus datang ke Banten. Iya. Wah, tidak terasa obrolan-obrolan kita ini bersama Bang Denny Iskandar sudah selesai nih Sobat OMK. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Bang Denny Iskandar sudah mampir di podcast OMK. Obrolan muda Katolik pasti menarik. Dan Sobat OMK jangan lupa bahwa kok Sabtu sih? September mendatang, Bapak Paus Fransiskus akan datang. Jadi mungkin bisa dibantu untuk tulis di kolom komentar, Sobat OMK, apa sih keinginannya ketika nanti siapa tahu bisa bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus. Siapa tahu juga Bang Den juga bisa langsung bertemu dengan Bapak Paus Fransiskus ya. Dan gua akan tutup di podcast OMK, obrolan muda Katolik pasti menarik. Bye-bye.